Pada jumpa kali ini akan dibahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Bagaimana sih demokrasi itu bisa hadir di Indonesia? Pertama kita akan bahas dulu tentang lahirnya demokrasi di Indonesia. Mengapa demokrasi itu bisa sampai ke negara Indonesia? Pertama, demokrasi itu pertama lahir di Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Letak dasar demokrasi itu adalah Kleisthenes. Menurut bahasa Yunani, demokrasi itu adalah pemerintah dari rakyat. Kemudian pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan konsep demokrasi menjadi 3 bagian, disebut dengan trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ketiga, kemudian pendidikan demokrasi ini didapat orang Indonesia ketika belajar di Eropa seiring adanya politik etis. Keempat, kemudian pendidikan demokrasi yang sudah didapat oleh orang Indonesia ketika belajar di Eropa itu diterapkan oleh para pendiri negara dalam pembentukan negara setelah melakukan proklamasi, sehingga muncullah demokrasi di negara Indonesia. Selanjutnya, perjalanan demokrasi di Indonesia. Pertama, ketika zaman demokrasi revolusi kemerdekaan. Keadaannya pada waktu demokrasi ini, pertama, demokrasi itu berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Kedua, bangsa Indonesia masih disibukkan untuk berjuang menghadapi Belanda dalam agresi militer 2. Ketiga, dalam melaksanakan pemerintahan, Presiden dibantu oleh KNIP, yaitu Komisi Negara Indonesia Pusat. Selanjutnya, partai politik sudah dibentuk sesuai maklumat pemerintah 3 November 1945. Periode kedua itu adalah demokrasi parlementer. Keadaannya, pertama, demokrasi berlangsung dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Kemudian, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Ketiga, dilaksanakan pemilu pertama kali di Indonesia di tahun 1955. Keempat, adanya parlemen yang memiliki kedudukan politik yang sangat tinggi atau munculnya peran dari parlemen. Kelima, terjadi 2 kali perubahan konstitusi. Pertama, Undang-Undang 1945 diganti dengan Konstitusi RIS, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Sementara 1950. Periode berikutnya itu demokrasi terpimpin. Keadaannya, pertama, demokrasi ini berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Kedua, lewat sidang MPRS, Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Berikutnya, dibentuknya MPRS dan DPAS sebagai bahan legislatif. Keempat, konstitusi kembali ke Undang-Undang 1945. Kelima, pergerakan partai politik pada waktu itu terbatas sesuai kebijakan presiden. Demokrasi selanjutnya ada demokrasi Orde Baru. Keadaannya demokrasi Orde Baru, pertama, demokrasi ini berlangsung dari tahun 1965 sampai dengan 1998. Kedua,
Demokrasi ini disebut demokrasi Pancasila sesuai ideologi Pancasila. Ketiga, rotasi kekuasaan eksekutif pada waktu itu hampir tidak ada. Keempat, tumbuhnya KKN yang merajalela. Kelima, adanya penyederhanaan partai politik pada waktu itu, sehingga partai politiknya pada waktu zaman Orde Baru itu sedikit. Selanjutnya, melakukan pembangunan negara sesuai program Repelita 1 sampai Repelita 6. Demokrasi selanjutnya ada demokrasi reformasi. Keadaannya, pertama, demokrasi ini berlangsung dari tahun 1998 sampai sekarang. Yang kedua, terdapat amandemen pada waktu zaman demokrasi ini. Amandemen batang tubuh Undang-Undang 1945 yang dilakukan sebanyak 4 kali. Ketiga, perekrutan jabatan pemimpin politik dilakukan secara terbuka dari daerah sampai pusat. Selanjutnya, pengakuan hak asasi manusia sangat tinggi, terutama dalam pers. Yang kelima, jumlah partai politik itu sangat banyak pada waktu zaman reformasi.